Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi ulangan tengah semester Hukum Telematika yang diampu oleh Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Perkenalkan, nama saya Am, saya dari kelas HS19X, dan di sini saya akan membawakan judul tentang bagaimana reaksi hukum terhadap kemajuan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bersama, lahirnya teknologi mengakibatkan munculnya tatanan masyarakat informasi yang baru, informasi society atau yang dikenal dengan masyarakat informasi. Hadir seiring perkembangan teknologi informasi dan dikomunikasi yang bersifat lintas batas, apalagi dengan hadirnya internet yang memberikan tantangan baru. Apakah memang telah tercipta dunia baru yang berada di dunia nyata seperti yang dikenal pada umumnya? Permasalahan-permasalahan yang muncul akibat perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang harus mampu diatasi oleh hukum sebagai sebuah sistem perkembangan tersebut dan harus mampu direspon oleh hukum sebagai sebuah sistem apapun isu perkembangan yang ada di dalamnya. Semakin bertambah pentingnya peran teknologi informasi komunikasi di seluruh aspek kehidupan manusia yang mengakibatkan perkembangan perundang-undangan harus dapat menampung semua hal yang erat kaitannya dengan hal-hal yang perlu diatur dalam bidang apa saja menjadi cakupan hukum serta masalah-masalah apa saja yang akan diatur dengan suatu norma, aturan, kaidah yang berlaku. Setidaknya harus ada 3 perkiraan atau pemikiran yang mengandung bagaimana pengaruh hukum terhadap perkembangan teknologi. Pertama, perlunya ada suatu regulator dunia yang bersifat nasional yang bertugas untuk mengatur, termasuk di dalamnya menyelesaikan permasalahan hukum teknologi yang muncul untuk melakukan upaya antisipatif di masa yang akan datang. Yang kedua, dalam hal ini ditekankan adanya aturan yang bersifat lex specialis. Namun demikian seringkali ditemukan fakta yang ketidaksiapan pemerintah negara tertentu untuk membuat regulasi yang bersifat spesialis tersebut. Ketiga, menyadari adanya kebutuhan yang diperlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek publik, tetapi juga aspek privat yang dalam hal ini memastikan peran yang dimiliki oleh instansi publik dan instansi privat jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana pembagian peran negara dan sektor swasta dalam pengelolaan teknologi komunikasi dipandang menjadi langkah yang efisien agar hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Akibat perkembangan teknologi pada hukum. Perkembangan teknologi pada hukum melahirkan sesuatu yang bernama internet. Hal ini menimbulkan perdebatan yaitu siapa yang memiliki kewenangan untuk dapat mengatur aktivitas di dunia internet dan bagaimana mekanisme yang dapat diatur di dalamnya. Cyberspace menyajikan sesuatu yang baru bagi mereka yang memikirkan peraturan dan kebebasan. Yang ini menuntut pemahaman baru tentang bagaimana peraturan bekerja dan mengatur kehidupan di dalamnya. Dalam ruang nyata, kita menyadari bagaimana hukum mengatur melalui konstitusi, undang-undang, dan peraturan hukum lainnya. Hubungan antara hukum dan teknologi. Seharusnya ada 3. Pertama, meneliti bagaimana cara-cara kemajuan teknologi sering mengharuskan perubahan dalam hukum dan undang-undang yang seiring dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, bahwa tindakan teknologi dapat digunakan untuk menetapkan hal-hal yang bersifat baku dan mengatur perilaku atas aktivitas yang ada di dalamnya. Yang ketiga, meneliti bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh hukum agar mempengaruhi pilihan teknologi yang mungkin tersedia. Teknologi pasti mungkin saja mengacukan hukum, sama halnya bahwa lingkungan hukum dapat memiliki dampak yang kuat pada jenis teknologi baru yang dikembangkan dan didistribusikan. Responsi hukum terhadap inovasi teknologi informasi. Kenyataannya seringkali aktivitas manusia dibatasi oleh kekuatan yang mengikat aturan-aturan hukum, yang di sisi lain perkembangan teknologi yang dapat seringkali menjadi alasan-alasan dalam menentukan bentuk regulasi yang tepat pada setiap perkembangan umat manusia. Misalnya, sebuah penemuan mikrofon yang berkualitas tinggi. Orang-orang cukup yakin bahwa orang-orang yang di luar sana
di luar jangkauan pendengaran mereka, tidak dapat mendengar percakapan pribadi dari mereka. Tapi terlepas dari semua itu, adanya permasalahan penyadapan di dalamnya. Dengan demikian, lingkungan hukum akan selalu ditentukan oleh kenyataan teknologi yang cenderung bersifat praktis. Dan sekarang ada contoh-contoh di mana kemajuan teknologi di bidang informasi, ada smartphone, komputer, laptop PC, televisi, start komunikasi, dan lain-lain. Pengaturan hukum yang menjadi permasalahan akibat teknologi informasi yang maju semakin cepat, sehingga hukum tidak dapat mengimbangi itu semua. Aturan hukum hanya diatur dalam beberapa poin saja, yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang disyarat UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan sekarang diamandemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang menjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang kearsipan. Sekarang kita bahas tentang problematika hukum terhadap teknologi informasi. Banyak sekali problematika yang terjadi akibat teknologi dan informasi maju pesat, sehingga hukum tidak dapat mengimbangi kemajuan pesat atas teknologi informasi dan komunikasi. Banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal baru yang terjadi, dan belum ada pengaturan yang diatur dalam undang-undang. Dan permasalahan itu contoh ada cybercrime, pemecahan data di ponsel, dan contoh yang telah saya sebutkan tadi, penemuan mikrofon yang mereka hanya memanfaatkan dan memikirkan bahwa tidak ada orang yang bisa mendengar rahasia mereka berdua, tetapi di balik semua itu di dalamnya terdapat rekaman yang bisa merekam atas apa yang mereka kerjakan. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.